Sekarang saya menginjak pada bab ketiga, yaitu bab sabar. Babus sabri utawi bab sabar. Qala ta'ala, qala wisdawu sapa Allah ta'ala, ya sabiru lan sabar-sabarno, warabitu lan podo bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah. Ini di surat Ali Imran ayat 200. Ayat ini memerintahkan kita untuk sabar, kemudian betul-betul sesungguh-sungguhnya sabar, warabitu. Ya. Dan dia juga melakukan perbuatan sabar terhadap, ini para ulama ada yang nyebutnya, jadi sabar itu tentang taat kepada Allah, sabar tentang meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar kalau mendapatkan ujian dari Allah. Di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maqala ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan, wala nabluwannakum lan yekti wis nguji temen sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan sesuatu, apa bayane sesuatu tahu, minal khaufi saking wedi, walju lan kelaparan, wanaksim minal amwali lan bondo sing cupet, wal anfusi lan sakit-sakitan, watamaroti lan berkurangi panen buah, wabasyir sabirin wabasyir lan ngekekno kabar gembira sabirina ing wong sing padha sabar. Siapa orang-orang as-sabirin? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 155 surat Al-Baqarah ini menyampaikan pasti manusia itu akan diuji. Tidak ada orang di dunia itu tidak pernah diuji, tidak ada. Pasti ada ujian. Ujiannya bisa apa? Minal khaufi, takut. Takut tidak makan, takut ada musuh, takut macam-macam, itu ujian. Wal ju' dan juga kelaparan. Kemudian wanaksim minal amwali, harta yang tidak banyak, rugi kadang-kadang. Jualan asalnya bagus, penjualannya tahu-tahu penjualannya berkurang dan rugi, itu ujian. Wanaksim minal amwal, dulu duitnya banyak, terus kemudian usaha gagal, duitnya berkurang, itu ujian. Pasti manusia ada ujiannya. Ada yang diuji dari kesehatan, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari keluarga, ada yang diuji dari harta. Wal anfusi itu diuji diri, sakit-sakit. Ya, dapat duit banyak tapi kemudian sakit, untuk biaya pengobatan duitnya berkurang, itu juga ujian dari Allah. Pasamarot, mungkin hasil pertanian yang tidak bagus. Dulu bisa panen misalnya 1 hektar 110 ton, sekarang tinggal 5 ton. Bahkan kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa. Biaya pupuk, biaya semuanya tinggi tapi panennya tidak ada. Dia rugi. Tapi kemudian disampaikan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa alladzina idza asabathum, alladzina yaiku wong akeh, alladzina idza asabathum tatkalane ngenani hum ing ladina musibah. Ngenani apa musibah? Mereka kolu
padha ngucap sapa ladina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna sak temene kita lillahi kedue Allah, wa inna lan kita ilaihi maring Gusti Allah rajiun padha bali kabeh. Siapa orang-orang sabar ini? Orang-orang sabar kalau dia mendapatkan musibah dari Allah, dia menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ayat inilah yang disampaikan biasanya kalau ada saudara, kerabat, kawan, keluarganya meninggal, ucapan yang disampaikan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah, dan pasti kita semua ini akan kembali kepada Allah. Nah, ini yang biasanya kita ucapkan pada saat ada saudara, ada kerabat, ada kawan, andai tolan yang meninggal dunia atau keluarganya meninggal dunia. Ini ayat-ayat yang terkait dengan sabar. Ayat berikutnya di surat Az-Zumar ayat 10, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, innama yuwaffa sak temene nyukupi, ya, dipun cukupi sapa as-sabiruna, ya sapa wong sing sabar ajrahum ing ganjarane sabirun mau bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu dicukupi pahalanya tanpa bisa dihitung. Ya, banyak sekali. Makanya ada sebuah hadis, barang siapa yang malam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i walam yasbir ala balai falyatlub rabban siwaya. Ada hadis, siapa yang tidak mau menerima takdirku, disampaikan oleh Allah, dan tidak bisa sabar kalau mendapatkan ujian, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi artinya orang ini sudah tidak punya harapan apa-apa karena Allah tidak mau mengakuinya. Artinya orang-orang yang tidak mau menerima takdir Allah, tidak mau bersabar kalau diuji Allah, ini oleh Allah dibiarkan. Silahkan orang-orang ini terlantar, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, takdir Allah, qada Allah itu misalnya ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah jadi karyawan A, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi anggota, ada yang jadi anak buah. Itu adalah takdir Allah yang sudah tercatat. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang agak kurang, ada yang kurang sekali. Itu adalah takdir Allah. Ada yang dilahirkan sempurna, ada yang dilahirkan ya sempurna tapi tidak sesempurna yang lain. Ada mungkin yang dilahirkan dalam posisi kurang. Itu adalah takdir Allah. Maka kewajiban manusia menerima semua. Nah, orang-orang yang sabar yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, dicukupi orang-orang yang sabar itu. Apa yang dicukupi? Pahalanya bighairi hisab, tanpa bisa dihitung saking banyaknya. Kemudian ada ayat yang lain, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah yang lain, ista'inu bisabri wassalah, ista'inu padha njaluk pertolongan sira kabeh bisabri kelawan sabar, wassalat lan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang sabar. Jadikanlah penolongmu itu sabar dan sholat.
Jadi sabar itu bisa menjadi penolong kita. Paling tidak orang yang sabar itu bisa menerima takdir Allah. Kalau bisa menerima takdir Allah, hatinya menjadi lebih bahagia. Kalau orang tidak menerima takdir Allah, hatinya menjadi tidak tenang, hidupnya juga tidak tenang. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Begitu pula sholat. Sholat itu jadikan penolong bagi kamu sholat. Nabi Muhammad SAW itu kalau saat-saat hidupnya agak susah, ada persoalan, maka Rasulullah itu sholat. Dengan sholat, persoalan-persoalan itu jadi mudah. Maka yang populer itu kalau Nabi Muhammad sering perintah ke Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Hai Bilal, kumandangkan, ayo sholat karena arihna bis sholat. Jadikan aku bahagia dengan sholat. Jadi pada saat sholat itu Rasulullah bahagia. Nah begitu pula orang yang sabar. Orang kalau sabar itu bahagia. Kalau kemudian ditakdirkan oleh Allah tidak banyak duit, dia sabar, bahagia. Tapi kalau ditakdirkan tidak banyak duit tapi kemudian tidak sabar, kalau bahasa orang Jawa ongoh-ongoh ya, kepingin ini, kepingin ini, tidak akan bahagia hidupnya, dan selamanya juga tidak akan bahagia. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Masih ayat-ayat yang ada di dalam bab taubat ini. Kemudian walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin di surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum lan yakti nyoba bener sapa aku kum ing sira kabeh hatta na'lamal mujahidina sehingga aku weruh sapa al mujahidina ing wong sing berjihad minkum saking sira kabeh wassabirin lan wong sing sabar. Jadi Allah menyampaikan bahwa saya akan menguji manusia sehingga tahu betul apakah dia betul-betul mujahid, apa betul-betul orang yang sabar. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang terkait dengan sabar. Ini waktunya sudah hampir habis, maka kita akhiri insyaallah. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan sabar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua yang baik yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan sehingga menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana iftah alaina futuhal arifina hikmatik wansur alaina wa alaihim rahmatak warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wa sa'tayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.